Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, soal situasi di tahun politik, Jokowi menyebut sudah memanas, bahkan saling memanasi kawan sendiri. Lalu seberapa tinggi tensi politik saat ini dan bagaimana kejar-kejaran elektabilitas para bakal capres? Selengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Presiden Joko Widodo menyoroti suhu di tahun politik yang disebut mulai hangat-hangat kuku, bahkan saling memanasi antar kawan sendiri. Sepanas apa manuver bakal capres, koalisi partai politik, dan tarik-tarikan posisi tawar untuk mencari calon wakil presiden? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal situasi di tahun politik saat ini yang disebut memanas suhunya. Dalam pidatonya saat kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara, Jokowi menyinggung suhu politik mulai hangat-hangat kuku. Bahkan Jokowi menyebut yang sudah panas justru antar kawan sendiri. Situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku. Dan sudah mulai cenderung menghangat. Agak memanas tapi belum panas. Dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Sudah mulai saling panas memanasi. Walaupun kita berkompetisi dalam tahun politik ini, kawan adalah kawan. Potret sebelumnya, bakal calon presiden Ganjar Pranowo bertemu Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar. Keduanya kompak mengenakan kemeja putih. Di akhir pertemuan, Ganjar memberikan bingkisan spesial kepada Caimin berupa sepasang lovebird berwarna merah dan hijau. Ganjar beri kode, lovebird merupakan simbol kesetiaan. Lovebird itu setia. Pasangan. Jadi kalau dia mati sama di pasangan. Oh iya. Oh iya. Merah hijau. Tapi kepalanya merah saja. Iya dong. Yang penting kan hijau nih. Kepalanya merah. Saat ini Caimin yang memimpin PKB masih jadi bagian Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mengusung Prabowo Subianto. Namun di satu sisi PDIP juga beri sinyal menggoda menyebut nama Caimin kemungkinan masuk bursa pendamping Ganjar dan PKB tak menolak pendekatan itu. Kita sampai hari ini masih sama KKIR, Mbak. Dengan catatan harus Caimin cawapresnya. Iya, memang itu bangunan sejak dari awal. Komunikasi kita bangun koalisi KKIR kan memang semangatnya di situ. Nah, sampai hari ini sih masih belum ada perubahan apa-apa karena penambahan Golkar dan PAN, belum ada portofolio apa-apa yang kita bahas. Jadi Gerindra dan PKB tetap merujuk pada piagam kerjasama di Sentul setahun yang lalu, di mana penentuan capres dan cawapres masih sepenuhnya kewenangan Pak Prabowo dan Gus Imin. Gerindra menanggapi santai Ganjar yang memberi hadiah lovebird ke Mohaimin Iskandar sebagai itikat hubungan baik antar politisi. Sambil bercanda, Ahmad Muzani mengatakan juga akan membawa ayam jago untuk diberikan ke sekjen Partai Gelora saat berkunjung. Tadi saya mau bawa jago tapi ketinggalan. Sekali lagi kami mempersilahkan Pak Mohaimin untuk berkomunikasi dengan siapapun. Dan kami merasa komunikasi yang dilakukan oleh Pak Mohaimin dengan semua tokoh itu bagian dari upaya untuk memperkuat silaturahmi. Sementara di tengah
ramai wacana pasangan Ganjar Anies di Pilpres, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief membuat cuitan soal partai pengkhianat di Koalisi Perubahan. Dalam cuitannya, Andi menyebut akan tetap bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi. Cuitan Andi Arief diposting pada Selasa pagi lalu. Andi menulis, "Kami akan terus bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi." Nasdem tak ambil pusing usulan duet Ganjar Anies di Pilpres. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut siap dialog dengan pihak manapun meski Nasdem menegaskan Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap solid. Di sisi lain tak kalah hangat, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri menepis isu keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo dalam beberapa waktu terakhir. Mega mengaku kerap berbincang akrab dengan Jokowi dan heran saat dirinya kemudian dibully menyebut Jokowi sebagai petugas partai, padahal sebutan petugas partai merupakan aturan internal partainya. Jadi kan kalau orang mau sepertinya sudah berubah bla 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 gitu. Lah orang waktu 17 Agustus ya Pak Jokowi saya ngobrol-ngobrol ya biasa aja. Iya loh. Emangnya mau diapain sih? Gitu aja. Loh saya kalau sama beliau panggilnya malah saya lebih tua ya, saya panggil situ adek. Karena saya senior, saya mentor, gitu nanti pasti dibully lagi saya. Soal suhu politik yang memanas, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai Jokowi punya kepentingan menjaga tensi jelang pemilu agar tak ganggu agenda pemerintah jelang berakhir masa jabatan presiden. Dan 2024 kita akan semakin sering mendapati pertarungan yang kira-kira itu merepresentasikan kepentingan elektoral, ya. Karena kalau dilihat dari sudut mereka adalah bagian dari pemerintah kan nggak ada bedanya. Tapi Presiden Jokowi punya kepentingan untuk menjaga soliditas partai pendukung pemerintah. Karena kalau misalnya serangannya makin frontal, itu akan mengganggu agenda pemerintah jelang berakhirnya masa jabatan presiden. Dalam survei Litbang Kompas yang sepenuhnya dibiayai harian Kompas dilakukan secara tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bersaing ketat. Survei ini melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi di Indonesia dengan margin of error lebih kurang 2,65%. Dalam simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas 34,1%, Prabowo Subianto 31,3%, dan Anies Baswedan 19,2%. Tingginya tensi dan panasnya suhu tak mungkin terhindarkan di tahun politik. Tapi ajang kompetisi mencari pemimpin jangan sampai jadi arena saling sikut dan saling tendang, apalagi mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa. Friska Clarissa, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta.